ditelepon supaya mengisi kuliah subuh. Berat sebetulnya. Apalagi saat sekarang ini. Para bapak, para ibu, hadirin rahimakumullah. Saya teringat cerita almarhum Kiai Haji Nur Ano Mubarok. Beliau bercerita kepada saya secara pribadi dan juga sebetulnya banyak kepada yang lain. Beliau menceritakan tentang obrolan dengan Pangarsa Abah. Pangarsa Abah, mohon maaf mungkin redaksinya karena sudah sekian lama, tapi yang paling ingat intinya. Pangarsa Abah bilang, "Nom, teki enteh bakal ajeg, moal aya anu bisa ngagoyah." TKN Pondok Pesantren Suryalaya akan tegak berdiri, akan tetap ada dan tetap jaya selamanya. Tapi aya nom anu bakal ngaruksak TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Cik sugan apal nom? Pangarsa Kiai Haji Nur Ano Mubarok menjawab, Siti Jenar bah. Kita jangan khawatir selaku ikhwan bahwa pihak yang dari luar akan merusak, menghancurkan Suryalaya. Yakin, kata Pangarsa Abah, tidak akan ada yang sanggup dengan berbagai macam cara. Tetapi dari dalam yang akan merusak, yang sifat Siti Jenar. Siapa Siti Jenar? Di atas bersurat. Mohon maaf kalau seandainya sejarah fakta yang sebenarnya bagaimana, tetapi yang kita tahu sejarahnya. Bagaimana Siti Jenar bergabung dengan para dewan wali. Tetapi di balik itu, siapa yang memerangi dan mengacaukan para murid Wali Songo? Terlepas dari kontroversi kebenaran aslinya sejarah, tapi itulah sifat Siti Jenar. Terasa sekarang, orang yang di luar, yang tidak sepaham dengan kita, tidak akan berani frontal bagaimana merusak Suryalaya. Tapi sampai saat ini berapa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, ikhwan terutama yang baru yang akhirnya goyah, dirusak oleh Siti Jenar. Tuh. Kalau saya dengar di saat upgrading di pesantren Al-Hilmi dikatakan di sebelah sekarang Siti Jenar sudah ada 9. Itulah yang merusak. Berlindung di ketiak Suryalaya, tetapi pribadi yang dipunculkan. Itulah Siti Jenar. Apakah terlepas dari yang 9? Tidak. Mungkin saja terjadi pada kita. Di antaranya, mohon maaf mungkin, kalau mankobah yang nanti dibahas Syekh Ahmad Ganji dengan Abi Ishaq Maghribi, tidak sedikit orang yang dikatakan adalah Syekh Ahmad Ganji, ibaratnya kita selaku ikhwan. Syekh Abi Ishaq Maghribi adalah mungkin para mubaligh, para wakil talqin, mohon maaf, mungkin para tokoh pemimpin di lembaga. Tetapi kadang dia bertindak dan bersikap tidak seperti Abi Ishaq Maghribi. Lihat di Mankobah bagaimana Syekh Ahmad Ganji menyatakan cintanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Kata Syekh Ahmad Ganji, wahai Ahmad, kata Abi Ishaq Maghribi gurunya, apakah tahu engkau martabat Tuan Syekh? Beliau mengatakan tidak tahu. Dia bukan menyembunyikan, tapi menceritakan bagaimana kemuliaan Tuan Syekh. Sehingga akhirnya Syekh Ahmad Ganji diarahkan ke gurunya, kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karena itu, marilah kita selaku mubaligh, tokoh ikhwan TKN, jadilah seperti Abi Ishaq Maghribi. Binalah ikhwan, tong dikekewut, arahkan ke Suryalaya, hikmatkan ke Suryalaya, tong dikekewut. Tidak sedikit mereka Suryalaya kumaha izin cekuring, teu izin ulah kudu jadi Abi Ishaq Maghribi, tong dikekewut. Dan abah itu abah tong jadi bendera, merdeka bendera, ya teh abah kabeh. Tidak sedikit ikhwan akhirnya apa?
merangkul, menguasai, seakan-akan ikhwan yang dibawa ditalkin oleh para khalifatul mursyid pengesabah seakan miliknya. Itu. Maka di Mankobah yang nanti jadilah kita sebagai mubalik. Dimanapun siapapun keadaannya, jadilah seperti Syekh Abi Ishaq Maghribi yang mengarahkan muridnya binaannya kemana? Ke Suryalaya. Bukan memanfaatkan Suryalaya, tapi bagaimana kita berkhidmat kepada pondok pesantren Suryalaya. Itu lembaga adalah alat untuk berkhidmat, tetapi ingat, jangan jadi berkhidmat kepada lembaga, jadikan lembaga itu sebagai alat untuk mempermudah berkhidmat ke Suryalaya. Itu yang selanjutnya dikatakan bahwa terjadilah seperti sekarang ini. Mohon maaf. Bagaimana kita untuk mengantisipasinya? Beberapa saat sebelum pengesabah meninggal, biasa kalau pagi-pagi sebelum acara manakib itu ada tawasul di almarhumah Madidah. Saat itu Kiai Haji Jamil Jainal Abidin Anwar sebagai salah seorang pengemban amanah, beliau datang sambil kelihatan menahan air mata, menyampaikan pesan dari pengesabah. Saat itu ada yang mengaku 38 pun ada di situ. Wakil talqin ada di situ. Saya pun alhamdulillah teringat. Kenapa saya ingat-ingat? Bukan untuk memperkeruh, tetapi sesuatu hal yang berkaitan dengan keyakinan, terutama dengan pengesabah dan Suryalaya, kita harus mesti mengingat. Harus menjadi pegangan bagi kita. Di antara pesannya adalah 3. 1, Pak Anjen mengatakan, Abah, dalam bahasa Sunda dulu saya sampaikan, alhamdulillah sabada Abah TKN Pondok Pesantren Suryalaya teu kaluar ti Suryalaya. Alhamdulillah kata pengesabah, TKN Pondok Pesantren Suryalaya sabada Abah setelah Abah tidak akan keluar dari Pondok Pesantren Suryalaya. Di mana ibu bapak posisi Google Map tempat domisili Pondok Pesantren Suryalaya di mana, Bu? Pak, di Kampung Godebag sini. Bukan di Ciamis, bukan di Palembang, bukan di Lampung, bukan di Jogja, bukan di Kuningan, di sini. Jadi kalau ada yang mengaku mursyid gadungan, siapapun dia, bukan dari Suryalaya, domisilinya di sini, jangan dipercaya 1000%, bohong. Siapapun dia. Kalau yang sudah ikut akhirnya ditalkin, dibeat oleh orang-orang oleh mereka, sambungkan kembali kepada pengesabah, tajadud talkin lagi. Itu di situ. 1. Pegang bagi kita, tanamkan bagi kita. Pengesabah bilang TKN tidak akan keluar dari Pondok Pesantren Suryalaya. Setelah nanti ke 38 akhirnya ke 39 nggak tahu kita dari mana. Oleh karena itu yuk kita manfaatkan mumpung siapapun nanti yang jadi mursyid. Jangan berpikir mursyid bukan ranah kita, itu urusan Allah. Kok jadi bingung mikirin mursyid? Mandi tobat mandi malam aja kalah sama inabah. Yang inabah pada tamat, mandi tobat mandi malam 40 hari. Banyak kita ikhwan yang tidak pernah tamat. Betul apa benar? Hah? Ngapain ngurusin mursyid? Itu bukan ranah kita, terserah. Ya tapi kan wakil talqin pengesabah udah pada meninggal. Emang siapa urusannya? Ntar lu yang mati duluan gimana? Bukan ranah kita, bukan ranah kita. Yang kedua kata pengesabah, Abah temelang tehariwang ku eusi beuteng jeung tempat sare murid Abah, anak murid Abah. Abah tidak khawatir dengan isi perut dan tempat tinggal bagi murid-murid Abah. Maaf ibu, bapak yang mungkin pernah aktif di kegiatan-kegiatan yang lain, kita bisa merasakan bedanya. Kita sebagai ikhwan datang kemana saja, padahal baru kenal. Pernahkah yang terlantar tidur di pinggir-pinggir toko, di emper toko, datang berkenalan salam, dari mana saya ikhwan dari sana,
itu selalu dengan terbuka, bisa tidur di mana saja, minimal untuk tempat tinggal kita tidak pernah kehujanan. Apakah yang datang manakib? Yang datang manakib, apakah saling mengenal, saling akrab? Tidak, tapi seakan pas ketemu dimanapun lebih seakan dari saudara. Betul, itu satu dah kata pengesabah. Yang kedua, isi perut. Isi perut. Kalau dihitung-hitung berapa peran, tidak akan bisa terhitung peran pengesabah ke dalam kemajuan negara Republik Indonesia, khususnya kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Dari mulai COVID, ikhwan malah meningkat yang melaksanakan menyelenggarakan manakib. Betul. Berapa perputaran uang dan berapa nilai ekonominya? Dihitung 1 bulan, 1 tempat saja umpamanya di Bandung, berapa tempat manakib, berapa perputaran uang untuk membelikan beras saja, berapa perputaran uang untuk membeli gula, untuk membeli segala macam, belum yang masak, yang catering, yang segala macamnya. Berapa nilai ekonomi yang Suryalaya sumbangkan kepada negara. Ketenaga kerjaan SDM sekarang, mohon maaf, jangankan untuk menjadi ASN, swasta aja susah. Tapi bagaimana peran pengesabah memberi terlantar, tidur di pinggir-pinggir toko, di emper toko, datang berkenalan, salam, dari mana saya ikhwan, dari sana. Itu selalu dengan terbuka, bisa tidur di mana saja, minimal untuk tempat tinggal kita tidak pernah kehujanan. Apakah yang datang manakib? Yang datang manakib, apakah saling mengenal, saling akrab? Tidak, tapi seakan pas ketemu dimanapun lebih seakan dari saudara. Betul, itu satu dah kata pengesabah. Yang kedua, isi perut. Isi perut. Kalau dihitung-hitung berapa peran, tidak akan bisa terhitung peran pengesabah ke dalam kemajuan negara Republik Indonesia, khususnya kesejahteraan dan peningkatan ekonomi. Dari mulai COVID, ikhwan malah meningkat yang melaksanakan menyelenggarakan manakib. Betul. Berapa perputaran uang dan berapa nilai ekonominya? Dihitung 1 bulan, 1 tempat saja umpamanya di Bandung, berapa tempat manakib, berapa perputaran uang untuk membelikan beras saja, berapa perputaran uang untuk membeli gula, untuk membeli segala macam, belum yang masak, yang catering, yang segala macamnya. Berapa nilai ekonomi yang Suryalaya sumbangkan kepada negara. Ketenaga kerjaan SDM sekarang, mohon maaf, jangankan untuk menjadi ASN, swasta aja susah. Tapi bagaimana peran pengesabah memberdayakan SDM? Tidak sedikit berapa jumlah ikhwan, para ustadz Suryalaya yang berhebat di Suryalaya. Minimal kalau ada cara manakib yang memegang MC, Al-Quran, tanbih, tawasul, dan mankobah, ditambah lagi dengan para mubalik yang mengisi. Dengan didikan pengesabah, dengan tidak dipaksa, dengan tidak ada tarif. Oleh karena itu, insya Allah, ikhwan Suryalaya yang tetap berpegang kepada pengesabah, tidak akan pernah ada yang memasang tarif kepada ikhwan. Insya Allah. Berapa lihat ikhwan Suryalaya yang bisa menafkahi anak istrinya, bisa menyekolahkan anak-anaknya, bahkan tidak sedikit yang menjadikan anaknya menjadi sarjana, padahal dia tidak bekerja, hanya berkhidmat kepada pengesabah. Dinas tenaga kerja nggak akan mungkin. Dari Tasikmalaya saja berapa jumlah mubalik yang diberdayakan oleh adanya Suryalaya itu situ. Oleh karena itu wajar siapapun yang menjadi pemimpin selalu menghargai dan sowan ke pondok pesantren Suryalaya, jangan dipandang dalam segi politik, tetapi mereka menyadari betapa besarnya peran dan andil pondok pesantren Suryalaya kepada bangsa dan negara. Itu yang ketiga, ini yang sampai katanya pengesabah menangis. Anu abah khawatir teh sieun anak murid abah geus teu ari ikhlas. Yang abah khawatirkan, takut anak murid abah sudah tidak bisa ikhlas. Fenomena yang terjadi, mohon maaf, ingat saya pesan almarhum
Pak Haji Nur Anobaro de omat datangan tempat-tempat manakib anu teu baroga teu mampu keun anu baeunghar mah da teu diaronang ge daratang tapi karunya nu teu baroga nu sangsara hayang muka manakib keur ngabiayaan eueuh keur segala macam eueuh komo ongkosan mubali wayahna nitip rek saha deui lamun teu ku urang. Mudah-mudahan dengan adanya lembaga LDTKN bisa mengarahkan bagaimana kita mendata di mana ikhwan-ikhwan yang punya kemampuan dan keyakinan melaksanakan manakib tetapi terbatas dengan kemampuan materi mungkin yang datang dalam bentuk ikhwan mungkin termasuk mungkin mubalik yang jarang dan memasuki mendatangi tempat manakibnya. Mudah-mudahan LDTKN bisa mengarahkan, menugaskan mubalik. Mohon maaf ini ada ikhwan yang kurang dan tidak ada mubalik yang mengisi. Tugaskan, isi di tempat ini. Yang jelas tidak memberatkan para mubalik itu sendiri. Bagaimana tidak memberatkan? Cari posisi dan domisili yang para mubalik yang dekat dengan lokasi manakib itu. Yang terjadi ikhwan-ikhwan yang tidak kurang kemampuannya, mohon maaf saja, jangankan para mubalik, ini sentilan dari pengasabah yang tajam dari yang ketiga itu, bukan kepada yang lain, kepada saya pribadi. Kalau ada ikhwan yang sekiranya kurang mampu, kadangkala kita sendiri, saya sendiri malas mendatanginya, betul. Tapi kalau yang kaya tidak diundang juga berbondong-bondong. Ingat dulu, saya pelajaran sekali lagi, mohon maaf saja, mohon maaf. Waktu zaman almarhum Pak Sukriya Atmaja, di Pak Sukriya biasakan para wakil talqin ngumpul. Saat itu ketemu Pak Sukriya meminta sekali-sekali khidmat ilmiah di Pak Sukriya. Oh gagah. Ternyata saya malah dibentak dan dilarang oleh Abah Nur. Mantong dedek, gede gogodana. Ternyata adalah begitu. Tidak sedikit kita ikhwan, bukan hanya sekedar mubalik, ikhwan yang biasa mau mendatangi manakib yang makanannya wah, yang segala macam wayah, yang tidak ada atau kurang. Mohon maaf, jangan harap ikhwan banyak datang. Saya teringat pesan itu di situ. Arahkan ikhwan, itu yang ketiga. Mohon maaf. Oleh karena itu, mudah-mudahan sekedar isu. Apabila ada ikhwan, ada mubalik yang sampai berani memasang tarif, mungkin itu bukan ikhwan. Ya tapi kan beliau itu mungkin saat menarifkan dia itu keluar dulu dari keikhwanannya. Dan kalau ikhwan itu gak akan mungkin begitu. Gak akan mungkin. Pesan pangersabah, para mubalik, lamun mereka datangan tempat manakib, besian beteng. Bisi di itu temenang dahar, bakal ongkos ke bolak-balik, bisi teh di ongkosan. Tuh, jangan salah pasang. Banyak yang saya bulbet, cek abah oge. Kudu mau bakal sorangan, tuluy, dahar lah di imah. Da puguh mung mere kamu balik teh. Harus timbal balik. Sawangsulna cek pangasabah, ka para pemangku madaki manakib nitip para mubalik abah betengna ejeng sukuna. Ingatkan yang sesuai. Paman para mubalik jangan jadi tomak, jangan bakhil. Kalau ada ikhwan yang mampu masih nunggu diminta, malu. Harusnya isinya adalah nu hari nu baleunghar teh sing hidang tong nungguan dipentak. Di abah kita ya kenceng, sing hidang aya baitul mal sian. Itu tuh menang mentak merenta. Artinya
tarima sanajan dia alungkeun, syukur besar ataupun kecil. Itu rek gede rek leutik syukuran tarima. Da urang mah teu gawe, kita tidak bekerja, kita mendatangi manakib, ibadah buat kita. Duduk disediakan tempat duduk, makan disediakan. Buat siapa? Buat Syekh Gulbet? Bukan, buat kita. Sudah selesai ibadah di amplopan, rek teu ngeunah kumaha, nah nepi ka punung dibere saeutik, kamu datang deui. Pagawean si Dede gitu teh. Tuh. Tapi nu kitu teh kalau ikhwan moal. Tapi banyak nu kitu keur time out dina kaikhwananana. Jadi di situ. Mohon maaf saja, mohon. Jadi yuk kita ke Suryalaya, ini tempat yang mulia. Yakin bahwa jangan takut dan jangan sekali lagi kita berpikir mencari mursyid di luar pondok pesantren Suryalaya. Bagaimanapun ilmunya, siapapun dia, jangan percaya. Karena ke-38 dan pasti akan datang dari Suryalaya. Kenapa pangasabah? Mohon maaf kalau saya terlalu lancang dan terlalu jauh. Kenapa pangasabah tidak menurunkan wasiat? Tidak menurunkan wasiat seperti Abah Sepuh kepada Abah Hanom. Karena nanti yang ke-38 di zaman Abah Sepuh udah diceritakan. Kalau sudah ada undang-undang, ngapain bikin undang-undang lagi? Tuh. Kuncinya jangan bertanya siapa dan di mana. Amalkan saja apa yang telah kita dapatkan dari Pangasabah. Dari Pangasabah. Insya Allah Pangasabah tidak akan rela membiarkan murid-muridnya yang memang dia betul-betul istiqomah kepada beliau, berkhidmat kepada beliau. Insya Allah, yakin Pangasabah secara lahiriahnya sudah tidak ada di hadapan kita, tetapi di batiniahnya itu lebih kuat daripada di saat ada. Ibu bapak mau ketemu sama Pangasabah di saat waktu istirahat, mungkin pernah mengalami di saat ada Pak Agus Siregar, kita tidak baca masuk, dihalang oleh Pak Agus Siregar, betul. Di saat sekarang Pangasabah setelah tidak ada, kapanpun kita mau menghadap beliau dalam bentuk seperti Tuhan Syekh, di saat aku jauh, aku hantarkan ruh kepada Rasulullah. Dulu kita berhadapan dengan Pangasabah jasmani, tapi ruh kita nggak tahu di mana. Sekarang Pangasabah tidak ada, yuk hantarkan ruh kita supaya bisa setiap saat kita menghantarkan kepada Pangasabah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja.